Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa, walaupun udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok kayaknya selalu ada suara di dalam kepala yang bilang, masih kurang. Nah, di sini kita akan coba bedah perasaan itu bareng-bareng. Bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi buat coba ngerti akarnya dari mana. Karena kan memahami itu langkah paling awal buat bisa menerima diri kita seutuhnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar aja. Pertanyaan ini familiar banget nggak buat kamu? Perasaan hampa padahal udah mencapai sesuatu. Atau pas lihat pencapaian orang lain, kok rasanya punya mereka lebih hebat ya? Kalau jawabanmu iya, aku mau bilang, kamu nggak sendirian. Ini bukan tanda kamu gagal kok. Ini cuma bukti kalau kita semua hidup di dunia yang, ya emang rumit. Oke, coba kita ulangi sekali lagi ya. Karena ini beneran penting. Perasaan kungang itu bukan salah kamu. Anggap aja ini respons alami otak kita, ngelihat dunia di sekitar yang penuh tuntutan dan perbandingan. Jadi, sebelum kita lanjut, coba deh tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, dan coba lepasin beban rasa bersalah itu bareng-bareng. Oke, sekarang kita bakal jadi detektif buat pikiran kita sendiri. Coba kita intip sedikit, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Ternyata di sana itu ada mesin yang kerja non-stop, 24 jam sehari, namanya mesin perbandingan. Sebetulnya mesin ini ada tujuannya, yaitu buat bantu kita bertahan hidup. Tapi ya, seringnya mesin inilah yang justru bikin kita ngerasa gak pernah cukup. Nah, ada teori namanya teori perbandingan sosial. Gampangnya, kita tuh secara alami punya penggaris di dalam diri yang kerjaannya ngukur diri kita dengan orang lain. Kadang kita lihat ke atas, misalnya lihat teman yang baru beli rumah, dan langsung deh ngerasa ketinggalan. Di lain waktu, kita lihat ke bawah, dan jadi ngerasa bersyukur. Tapi masalahnya, di era media sosial sekarang ini, kita seolah-olah dipaksa buat ngeliat ke atas terus-menerus. Puncaknya tuh kelihatan gak ada habisnya. Pernah nggak pikiran kamu tuh penuh banget sama kekhawatiran soal tagihan, sampai-sampai jadi susah fokus kerja? Nah, itulah yang disebut pajak bandwidth. Rasa khawatir karena merasa kekurangan, entah itu uang atau waktu, seakan-akan memajaki kapasitas mental kita. Akibatnya apa? Kita jadi gampang banget tergoda beli barang yang nggak perlu cuma buat ngerasa senang sesaat. Dan ya, akhirnya jadi lingkaran setan. Luka dari masa lalu, apalagi yang ada hubungannya sama uang, itu bisa jadi kayak alarm kebakaran yang super sensitif. Jadi meskipun apinya udah nggak ada, alarmnya itu terus bunyi di dalam diri kita. Itulah trauma finansial. Walaupun mungkin kondisi kita sekarang udah jauh lebih stabil, sistem saraf kita masih terjebak di mode waspada. Selalu siap-siap sama bencana yang mungkin aja nggak akan pernah datang. Ini tuh kayak kita lagi ngaca, tapi di cermin yang cembung, yang bikin gambarnya jadi aneh. Secara data, mungkin tabunganmu ada, kerjaanmu stabil, tapi begitu kamu buka media sosial, cermin itu langsung berubah. Kamu lihat orang liburan mewah, beli gadget baru, karirnya bagus. Tiba-tiba, realitas kamu yang tadinya terasa cukup, mendadak jadi kerasa kurang banget. Inilah yang namanya money dysmorphia, semacam penyakit persepsi di era digital. Tadi kita udah mengintip ke dalam kepala kita ya. Sekarang yuk kita coba lihat keluar. Karena perasaan kurang ini asalnya nggak cuma dari dalam diri loh. Perasaan ini juga dipupuk dari luar. Dari krisis global dan budaya di sekitar kita yang tanpa sadar kita serap setiap hari. Rasanya tuh kita kayak lagi berdiri di bawah awan mendung yang nggak pergi-pergi. Inflasi, berita buruk di mana-mana, biaya hidup yang makin naik, semua itu menciptakan kecemasan yang konstan. Nah, buat ngatasin perasaan nggak berdaya ini, ada yang namanya doom spending, belanja impulsif cuma buat ngerasa punya sedikit kendali. Di saat yang sama, di layar ponsel kita, iri hati digital itu selalu siap menerkam. Coba bayangin lomba lari deh. Di budaya barat, tujuannya itu seringkali jadi yang pertama sampai di garis finish. Tapi di Indonesia, tujuannya itu lebih sering lari bareng-bareng, mastiin nggak ada yang ketinggalan jauh. Jadi tekanannya bukan buat jadi yang paling cepat, tapi lebih ke gimana caranya biar tetap ada di dalam rombongan. Nah, inilah yang bikin tekanan buat sesuai sama standar komunitas itu rasanya kuat banget. Angka ini bukan sekedar statistik ya. 167 juta orang coba bayangin sebuah panggung raksasa di mana setiap orang itu jadi pemain sekaligus jadi penonton. Nah, di panggung super besar inilah kehidupan kita, mulai dari secangkir kopi sampai liburan, dipertontonkan, dinilai, dan dibanding-bandingkan, tanpa henti. Dan di panggung raksasa tadi, muncullah budaya flexing. Dorongan buat nampilin versi terbaik dari hidup kita, bahkan kalau itu artinya kita harus hidup di luar kemampuan. Istilah BPJS ini mungkin kedengarannya lucu ya, tapi di baliknya ada cerita tentang perjuangan supaya bisa diterima, tentang rasa takut dianggap gagal sama lingkungan.
Jadi, seperti yang bisa kita lihat di sini, perasaan kurang itu ternyata bahasa universal ya, cuma dialeknya aja yang beda-beda. Di Indonesia, dialeknya itu tekanan sosial dan flexing. Di Inggris, cemas soal biaya hidup. Di Amerika, distorsi dari media sosial. Tapi, di balik itu semua, ada satu pengalaman yang sama. Kita semua rindu untuk merasa cukup. Oke, kita udah menjelajahi lorong-lorong gelap dari perasaan kurang. Sekarang, waktunya kita cari jalan menuju cahaya. Bagian ini bukan tentang solusi instan atau sihir ya, tapi tentang langkah-langkah kecil yang praktis yang bisa kita mulai ambil buat menanam benih rasa cukup di dalam hati kita. Begini, menyuruh orang yang lagi cemas untuk atur anggaranmu, itu ibaratnya kayak nyuruh kapten kapal yang lagi diterjang badai buat ngecat deknya. Logikanya sih bener, tapi waktunya nggak pas. Saat kita lagi cemas soal uang, otak emosional kita lah yang pegang kendali. Dia nggak peduli sama spreadsheet atau angka-angka. Dia cuma pengen cari tempat aman, walau cuma sebentar. Makanya, solusinya harus dimulai dari menenangkan badai di dalam diri kita dulu. Di depan kita sekarang ada sebuah peta jalan. Anggap ini bukan peraturan yang kaku ya, tapi panduan yang lembut. 4 langkah ini dirancang bukan cuma buat mengubah kebiasaan kita soal uang, tapi juga buat menyembuhkan luka emosional yang jadi akarnya. Yuk kita bedah 2 langkah pertama. 1. Ganti kaca spion. Perbandingan kamu. Berhenti deh ngelihat mobil di kanan kiri. Coba deh lihat ke belakang. Seberapa jauh kamu udah jalan dari titik awal. Itulah kemajuan yang sesungguhnya. 2. Jadikan anggaran itu teman, bukan musuh. Berani bilang, maaf, itu di luar budgetku. Itu bukan tanda lemah loh, tapi tanda kekuatan. Dan terakhir, coba deh pakai aturan 24 jam sebelum beli sesuatu yang nggak penting-penting amat. Kasih waktu buat otak logi kamu bernapas. Sekarang langkah 3 dan 4. 3. Rawat taman digital kamu. Setiap kali lihat konten yang bikin kamu iri, anggap itu rumput liar. Langsung cabut, tekan tombol unfollow. Terus, tanami tamanmu dengan konten yang menyehatkan jiwa. 4. Bangun benteng keamananmu. Dana darurat walaupun jumlahnya mungkin belum banyak, itu adalah pesan yang sangat kuat buat otakmu yang lagi cemas. Pesannya adalah, tenang, kita akan baik-baik saja. Sekarang, aku mau kamu benar-benar dengarkan ini ya. Nilai dirimu itu tidak sama dengan saldo di rekeningmu. Aku ulangi lagi ya. Kebaikan hatimu, tawamu, caramu peduli sama orang lain, semua itu nggak ada label harganya. Kamu itu tak ternilai. Jangan salah ya, merasa cukup itu bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Justru kebalikannya. Ini tuh kayak kita lagi bangun fondasi rumah yang kokoh sebelum kita nambahin lantai 2, 3, dan seterusnya. Dengan fondasi rasa cukup, kita bisa membangun impian setinggi apapun. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi karena itu memang yang kita inginkan. Sebagai penutup, aku nggak akan minta kamu untuk mengubah dunia. Aku cuma mau ngajak kamu buat ambil 1 langkah kecil hari ini. Mungkin sesederhana berhenti mengikuti satu akun yang selalu bikin kamu ngerasa kurang. Atau mungkin cuma dengan nulis satu hal yang kamu syukuri dari dirimu sendiri. Apapun itu, mulailah. Karena perjalanan ribuan kilometer menuju penerimaan diri selalu dimulai dengan 1 langkah kecil yang penuh cinta. Terima kasih.